Oke, maaf tadi terputus ya. Ya, silakan dilanjutkan. Requester dapat memberikan informasi tentang berbagai topik yang akan memengaruhi desain akhir, termasuk opsi untuk karakteristik kinerja, persyaratan daya tahan, kebutuhan siklus hidup, dan biaya. Ketika tim konstruksi memahami kapabilitas kinerja yang dapat dicapai, dan setiap opsi yang dapat mencapai tujuan tersebut, solusi yang tepat menjadi jelas. Pracaster dapat berkonsultasi tentang proyek sejak awal tanpa harus diberi komitmen untuk memproduksi komponen yang mereka bantu konseptualisasikan. Setelah proyek dirancang dengan komponen beton pracetak yang diurai, pekerjaan dapat dilakukan untuk menawar di antara berbagai pracetak. Pendekatan ini memastikan bahwa biaya rendah tetap terjaga sambil tetap mencapai nilai maksimum dari kemampuan beton pracetak. Oke, ini maksudnya biasanya kita lagi tender ya. Biasanya jadi mereka akan membicarakan tipe-tipe atau komponen-komponen daripada elemen struktur pracetak yang sehingga dapat memenuhi keinginan desainer, namun harganya juga masuk ya. Maksudnya ke arah situ. Oke. Veronica tadi udah belum? Udah Ibu tadi. Yulianti? Udah juga? Yang tadi Bu baru. Oh, barusan. Oke. Yuk, siapa lagi yang belum? Saya lupa nih. Siva Nadia? Ya Bu, belum. Yuk. Masalah konstruksi. Precaster dapat memberikan masukan yang signifikan pada berbagai topik yang sangat penting untuk desain akhir proyek. Beberapa dari topik ini meliputi 1. Campuran daya tahan dan kekuatan, 2. Panelisasi atau ukuran dan tata letak, 3. Ukuran rongga, 4. Kemungkinan pengulangan untuk mengurangi bahan cetak dan biaya, 5. Ukuran dan konfigurasi pengiriman yang efisien, 6. Kebutuhan seismik untuk persendian, 7. Opsi penyelesaian, 8. Masalah koneksi seperti pre-welding, 9. Penjadwalan, termasuk waktu produksi dan urutan crane, 10. Data biaya, termasuk membantu menciptakan harga maksimum yang terjamin. Oke, intinya adalah si pabrik bisa menawarkan beberapa parameter terhadap owner maupun desainer ya supaya sesuai dengan rencana mereka. Maksudnya ke situ. Oke, ini tentang masalah yang mana lagi nih? Sebentar. Oke, kunci desain elemen. Yuk. Ini saya udah lupa nih, siapa lagi yang belum? Salsa udah belum? Udah Bu. Isan? Belum Bu. Oke, Isan. Salsa udah Bu. Kunci desain elemen. Precaster dapat membantu desainer dengan berbagai elemen desain utama yang harus dipertimbangkan di luar pembuatan komponen, terutama saat menggunakan sistem struktur beton pracetak total. Faktor tersebut antara lain pertimbangan struktural. Aspek-aspek tersebut meliputi penempatan kolom dan balok, jumlah penyangga struktur, dan kriteria lainnya dalam struktur parkiran. Hal tersebut juga dapat mencakup bantuan untuk merancang konfigurasi RAM dan menentukan berapa banyak level pendukung yang akan dibutuhkan. Kedua itu analisis bingkai. Dengan persyaratan seismik yang lebih ketat di seluruh negeri, struktur sebelumnya tidak lagi memadai di beberapa lokasi, Precaster dapat bekerja dengan insinyur yang tercatat untuk menemukan sistem sambungan beton pracetak yang akan memenuhi kebutuhan seismik di lokasi tertentu. Oke, maksudnya gini, ya di sini pertimbangan struktur itu maksudnya kan di sini dia memberi contoh kalau kita di parking lot. Kamu perhatikan di mall parking lot ya, dia ada apa pas belokan itu nanjak gitu kan ya, pas setiap lantai itu dia namanya rem ya.
namanya elemen struktur rem. Nah, di situ elemen struktur rem dengan tadi balok double T segala macam. Nah, itu biasanya si desainer itu tidak mendesain secara detail bagaimana untuk diaplikasikan terhadap elemen struktur plat cetak. Dia cuma ngedesain betonnya aja gitu lah, beton bertulangnya. Tapi dia tidak begitu yakin atau tidak melakukan sampai kalau dibikin dalam beton plat cetak seperti apa. Nah, si produsen, si pabrik plat cetak itu akan istilahnya dia akan membantu mengkonvers hasil desain orang struktur sipil, dia bantu gitu lah. Yang dia cuma taunya desain sebagai cor di tempat menjadi beton plat cetak. Sampai di mana elemen-elemen balok utamanya di mana, mana yang plat, mana yang harus balok T, mana harus balok double T, dan mana yang rem segala macam. Nah, itu dia bantu. Jadi si produsen tuh membantu itu maksudnya. Nah, analisis bingkai, nah ini dia maksudnya frame analysis ya. Frame analysis maksudnya gini, apalagi kalau kita di Indonesia, kita daerah gempa ya, itu pada umumnya apalagi untuk high-rise building kita menggunakan shear wall. Nah, shear wall, nah di mana shear wall itu seperti tadi kita sudah bahas dia untuk menahan beban-beban lateral, beban angin, beban-beban gempa. Nah, itu penggunaannya desainnya itu macam-macam. Ada yang kita sebut dengan infill frame. Infill itu infill kayak kamu mau beli aqua, infill diulang gitu ya. Nah, frame-nya di sini adalah maksudnya adalah kolom dan balok ya. Nah, jadi bisa jadi kita si dindingnya itu kita simpan seperti kamu frame, foto kamu disimpan di frame. Nah, si fotonya itu ada dinding gesernya, si frame-nya itu balok sama kolom. Itu namanya metode infill frame. Tapi ada yang langsung shear wall-nya sendiri langsung, nggak pakai balok, nggak pakai kolom. Jadi langsung dia dijoinkan dia seperti tadi kalau di lantai itu segmental plat 1 sama plat 1-nya lagi. Nah, tapi ini dinding gitu loh. Jadi itu ada beberapa macam analisis atau frame analisisnya. Di sini pun sama si manufacturer daripada beton plat cetak bisa membantu untuk mengkonvers desain orang struktur terhadap beton plat cetak yang akan dilaksanakan di lapangan. Itu maksudnya. Oke. Yuk, selanjutnya. Ya, Bu. Oke, siapa yang belum? Muhammad Iqbal, Bu, belum. Oke, yuk, mangga. Estetika. Plat cetak dapat menyediakan berbagai pilihan estetika yang dapat menghilangkan masalah anggaran yang signifikan dengan mereplikasi bahan yang lebih mahal seperti batu bata, batu kapur, granit, dan batu potong. Pilihan-pilihan ini memungkinkan anggaran dialihkan ke area lain yang membutuhkan. Kemampuan untuk memasukkan lebih dari satu warna ke dalam panel arsitektur dan menggunakan foam liner untuk menciptakan tampilan pahatan memberikan lebih banyak fleksibilitas sekaligus mengurangi biaya. Selanjutnya, kepatuhan kode. Precaster dapat menyediakan keahlian dalam memenuhi aturan struktur dan kebakaran, terutama terkait kondisi seismik terkini. Komposisi beton plat cetak yang tidak mudah terbakar menghilangkan kebutuhan untuk menangani elemen struktural untuk melindungi dari api dan tangga beton plat cetak serta inti elevator dengan mudah memenuhi persyaratan pada bangunan. Kemudian daya tahan. Kekhawatiran pemilik tentang kebutuhan, pemeliharaan, dan penggantian jangka panjang dapat dikurangi dengan menggunakan campuran beton plat cetak yang menawarkan kekuatan dan daya tahan lebih. Pabrikan beton plat cetak biasanya menggunakan semen berkekuatan awal tinggi tipe 3 serta rasio air atau semen yang sangat rendah dalam proses pengecorannya. Hal ini menghasilkan kekuatan desain 3.000 hingga 5.000 PSI dalam semalam, yang secara rutin diterjemahkan menjadi 7.000 hingga 9.000 PSI dalam aplikasi lapangan. Oke, yang estetika kemarin kita sudah bahas ya, bahwa bisa finishingnya terutama untuk dinding-dinding bisa maunya apa.
mau seperti bata, granit, dan sebagainya. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, kepatuhan code maksudnya di sini adalah kembali lagi bahwa si pabrik dia sudah membuat desainnya itu, beton-beton plat cetaknya itu, contoh supaya gimana supaya tahan terhadap gempa. Kemarin juga saya sudah bahas, itu adalah dia mainkan di sambungannya, jenis-jenis sambungan. Ya, beam kolom joinnya itu sambungannya yang menahan seismik itu seperti apa. Oh, ini daerah gempa tinggi, daerah gempa sedang, dan sebagainya. Termasuk juga dia ketahanan dari ketahanan terhadap kebakaran segala macam, itu dia juga sudah mengikuti peraturan yang terkait. Jadi misalnya di peraturan tahan api dia harus materialnya ini dan segala macam. Nah, itu manufacturer sudah bisa sudah mengikuti semua aturan-aturan terkait untuk dia bisa memproduksi beton plat cetaknya. Lalu di sini daya tahan juga sama, di sini juga dia juga sudah menggunakan, seperti kita tahu bahwa dia juga menggunakan mutu beton tinggi, artinya faktor air semennya dia rendah dan sebagainya. Itu maksudnya di sini adalah masalah-masalah yang sering terjadi pada konstruksi pabrik beton plat cetak sudah mengantisipasi untuk itu. Siapa lagi yang belum baca? Udah semua? Masih ada Leli? Selanjutnya, atribut parkir. Karena besarnya persentase anggaran untuk fasilitas ini yang dikhususkan untuk strukturnya, Cetak dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam menyelesaikan desain ini. Di antara aspek-aspek di mana keterlibatan awal oleh Cetak dapat membantu menciptakan desain yang efisien adalah bidang-bidang berikut. Yang pertama yaitu keamanan, dengan menciptakan desain yang membantu membuka ruang interior dan memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang. Yang kedua, drainase, dengan merancang pengiringan komponen dan lokasi sambungan untuk memastikan bahwa air akan mengalir secara efisien dan lengkap, menghindari penanganan atau stagnasi yang dapat menciptakan citra yang suram atau menyebabkan korosif. Yang ketiga, arus lalu lintas, dengan membuat jarak kolom dan tata letak rem yang memastikan aliran lancar ke pintu keluar. Yang keempat, desain pintu keluar, yang dapat ditempatkan di lokasi yang efisien untuk akses ke infrastruktur dan dirancang dengan tampilan menarik yang mengarahkan pengemudi ke titik yang sesuai. Yang kelima yaitu opsi kasir, yang dapat memengaruhi tata ruang dengan pembayaran sebelum atau sesudah mengambil mobil, akses strip magnetik, dan tiket masuk memengaruhi cara penataan ruang yang paling efisien. Oke, ini adalah masalah konstruksi. Lainnya yaitu di area parking lot, ya. Maksudnya ini kita bukan parking lot yang terbuka ya, tapi yang seperti di mal-mal ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di tempat parkir biasanya kan perlu atribut-atribut ya, atribut-atribut yang biasa langsung dicetak pada beton, elemen-elemen beton plat cetak. Nah, itu bisa dia siapkan. Lalu tentang keamanannya juga, misalnya tentang drainase, misalnya kemiringan, barangkali ada aja kan, misalnya hujan, misalnya dalam satu sisi dia open, terbuka gitu lah ya, jadi ada hujan besar apa gimana masuk ke daerah parkir, itu juga dia sudah menciptakan kemiringan-kemiringan dari setiap plat lantainya. Jadi tidak tergenang, jangan khawatir untuk banjir gitu. Jadi maksudnya elemen-elemen plat cetaknya sudah disiapkan untuk itu. Lalu juga arus lalu lintasnya. Nah, arus lalu lintas misalkan ada yang naik, ada yang turun, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu kalau kamu perhatikan kan ada perubahan daripada elemen plat cetaknya itu sendiri. Nah, itu juga dia sudah punya. Itu desain pintu keluar, itu opsi kasir, itu artinya kan maksudnya kan berarti kalau kayak opsi kasir atau desain pintu keluar, artinya kan dia tidak modular, tidak sama semua setiap elemen, itu kan hanya cuma satu titik aja. Nah, mereka juga sudah punya, maksudnya seperti itu. Oke. Ada lagi yang belum baca? Indah, Bu. Oke, silakan Indah. Iya, Bu. Masalah konstruksi, pertimbangan pemasangan setelah tempat dipilih dan desain disetujui dari aspek struktural, estetika, dan anggaran, ada pertimbangan tambahan yang dapat digunakan oleh produsen beton plat cetak untuk membantu menciptakan proses konstruksi yang efisien.
Ini termasuk yang pertama pembatasan lokasi, termasuk bangunan di dekatnya yang memerlukan upaya khusus untuk berkeliling untuk membawa bahan atau memasang komponen. Dalam banyak kasus, area pemasangan dapat berlokasi di dekatnya, jauh dari area padat atau dapat diambil langsung saat mereka tiba setiap hari dengan komponen yang dijadwalkan, menghindari kebutuhan ruang di lokasi untuk penyimpanan. Ibu, maaf ada suara kereta kalau Iya, suaranya kecil sekali. Oke, jadi maksudnya begini. Jadi maksudnya adalah masalah konstruksi lainnya untuk beton plat cetak itu adalah tentang penyimpanan daripada elemen-elemen plat cetak tersebut di lapangan. Nah, jadi dia bilang mereka juga menawarkan opsi. Jadi artinya, oh saya butuh sekian, misalnya 500 buah balok. Nah, itu nggak perlu juga harus langsung di drop di sana. Artinya kan dia harus di lapangan kan berarti harus menyiapkan gudang ya atau area untuk menyimpan elemen plat cetak tersebut. Nah, jadi itu juga bisa di schedule kapan harus datangnya dan letaknya di mana, di dekat posisi-posisi akan penyambungan. Jadi nggak harus diletakkan pada gudangnya cuma satu titik ini, enggak ya. Jadi bagaimana seperti mungkin kamu kalau PKL kamu ke lapangan mereka kenal dengan ada zona A, zona B, zona 1, zona 2. Nah, jadi artinya buat tempat cetak juga mereka akan antar, sekarang lagi bikin zona 1, dia akan letakkan dekat zona 1. Dia nggak mungkin taruh di zona 3. Maksudnya seperti itu, ya. Oke. Ini kayak pertimbangan jangka panjang. Oke. Yang terakhir adalah masalah sambungan. Masalah sambungan nanti kita akan bahas khusus tentang sambungan, bagaimana cara menyambung sambungan-sambungannya. Oke, kayaknya hari ini kita cukup sekian membicarakan itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara mengenai sambungan. Yang inti adalah, jadi kemarin kita sampai saat ini kita sudah bicara apa saja komponen-komponennya, fungsinya untuk apa, dan bagaimana kemungkinan bisa memenuhi permintaan daripada desainer maupun owner, ya. Begitu kemungkinan masalah-masalah yang mungkin terjadi kalau tidak modular, karena kalau modular sih udah yakin ya pasti, tapi kalau kayak tadi ada khusus titik-titik khusus yang harus berbeda, mereka juga bisa dilakukan itu. Dan yang selanjutnya adalah yang terpenting adalah bagaimana proses daripada penyambungan atau sistem penyambungan daripada beton plat cetak. Karena tanpa sambungan yang nggak mungkin dia jadi bangun. Oke, ya mungkin minggu depan akan kita lakukan itu. Sekarang kita, yuk sebelum selesai, mangga siapa yang mau foto? Sama Mila, Bu. Oke. Rizky, Ihsan, sama ibunya belum on cam. Oh iya, lupa. Dah. Ihsan mau gitu. Nah. Kan? Satu. Ayo dong, mana mata, hidung, sama mulut kamu. Naik dikit, berdiri kalau perlu. Udah, gitu. 1, 2, 3. Oke. Udah semua? Udah. Oke. Udah, Bu. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Berakhir bentar. Selesai. Saya lupa. Saya mau menyampaikan gini. Gini loh. Ini kalau yang beton plat tegang kan kita udah tahu lah ya maksudnya apa, ujiannya seperti apa, UTS-nya seperti apa, tugasnya seperti apa. Nah, untuk plat cetak ini saya berpikir nanti kita kan untuk UAS-nya ya atau ujian di antara UAS-nya itu saya akan melakukan ujian secara lisan satu persatu. Oke, kita bisa lewat Zoom seperti ini, satu persatu saya kasih pertanyaan, entah 5 pertanyaan atau berapa pertanyaan. Oke, jadi ya kamu, dan seperti biasa saya bilang saya nggak akan share materinya, ya kamu lebih canggih lah, kamu foto, oke, kamu apa terserah kamu lah ya. Nah, tapi intinya kan hanya beberapa topik ya,
dan kita berbicara berulang-ulang ya mungkin kamu juga bosan dengernya ya. Dan tapi intinya saya ingin kamu mengerti yang kita maksud. Jadi saya pikir saya lebih baik lisan aja ya, untuk pracetak saya akan lakukan secara lisan. Oke, jadi saya akan katakan misalnya apa, sekarang kita absen, gimana lah nanti cara main lah ya. Kamu tahu nggak sih jadwal UAS kapan? Kalau nggak salah akhir Januari apa awal Februari? Tahu nggak? Jadi kita akan bikin 2. Jadi 1 ujian UAS tertulis, 1 lisan. Tapi lisan kita duluan. Jadi lisan mau Januari atau mau... Kamu libur sekarang kapan Natalan? Minggu depan. Tanggal 21 bukan. Oh, sama libur. Berapa lama liburnya? Berapa lama libur? Masuknya kapan? Oh, masuknya tanggal 4. Oke, kalau gitu ini kan kita kan tinggal sambungan, intinya kita tinggal sambungan selesai kita langsung UAS lisan ya. Oke? Ya. Oke, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu.